Sudut antara garis ini memiliki dua kondisi, satu berpotongan, dua bersilangan. Berpotongan, garis F dan G terletak pada suatu bidang A. Garis F dan G berpotongan misal di titik P. Ambil titik pada garis F, misalkan titik A. Ambil titik pada garis G, misalkan titik B. Sudut yang dibentuk garis F dan G adalah sudut FG sama dengan sudut APB. Bersilangan, garis M terletak pada suatu bidang A. Garis N menembus bidang A di titik A. Garis M dan N bersilangan. Garis M digeser ke titik A menjadi garis M aksen. Ambil titik pada garis N, misalkan titik B. Ambil titik pada garis M aksen, misalkan titik C. Sudut yang dibentuk garis M dan N adalah sudut dalam kurung M aksen N tutup kurung sama dengan sudut BAC. Contoh yang pertama yaitu kubus PQRS TUVW mempunyai panjang rusuk 8 cm. Tentukan besar sudut antara A ruas garis PW dan PQ, B ruas garis IS dan QV. Jadi, kubus tersebut memiliki panjang rusuk masing-masingnya adalah 8 cm. Yang pertama, sudut antara ruas garis PW dan PQ. Sudut QPW yaitu memiliki sudut 90 derajat. PW tegak lurus dengan PQ, sehingga didapatkan rumus PQ tegak lurus dengan bidang PSWT, PW dalam bidang PSWT. B. Sudut antara ruas garis IS dan QV sama dengan sudut SQV, segitiga QSV sama dengan segitiga sama sisi. Sudut antar garis dan bidang. Sudut antar garis dan bidang biasa garis menembus bidang. Garis F menembus bidang A titik A. Ambil suatu titik di garis F, misal titik B. Dari titik B diproyeksikan ke bidang A diperoleh titik P. Buat suatu garis melalui titik A dan titik P. Sudut antara garis F dan bidang A sama dengan sudut BAP. Contoh soal, diketahui kubus KLN OPQR mempunyai panjang rusuk 4 cm. Jika A merupakan sudut antara ruas garis KO dan bidang KPR, tentukan nilai cos A. Di gambar kubus tersebut terdapat sebuah segitiga OKX, yang dimana panjang OK adalah 4 cm dan panjang OX adalah 2 akar 2. Sehingga kita dapat dari KX adalah 2 akar 4 ditambah 2 sama dengan 2 akar 2, yaitu penjumlahan dari OX dengan OK menghasilkan hasil KX. Sehingga cos A sama dengan samping dibagi dengan miring. Sampingnya adalah KO, miringnya adalah KX. KO-nya itu didapat 4, kemudian KX-nya didapat 2 akar 6. Kemudian kita kalikan dengan akar sekawan, menghasilkan akar 6 per 3. Jadi, cos A adalah akar 6 per 3. Sudut antara bidang dan bidang. Sudut antara bidang dan bidang yang berpotongan membentuk garis, plus bidang A dan bidang B berpotongan di garis AB. Ambil suatu garis di bidang A yang tegak lurus dan memotong garis AB, misal garis G dan titik P. Ambil juga suatu garis di bidang B melalui titik P yang juga tegak lurus dengan AB, misalnya garis F. Ambil suatu titik pada garis F dan G, misal titik O pada garis F dan titik Q pada garis G. Sudut yang dibentuk di bidang A dan bidang B adalah sudut OPQ sama dengan Y. Contoh yang pertama, diketahui kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 6 cm. Tentukan nilai tangan dari sudut yang dibentuk oleh bidang BDG dan bidang ABCD. Bidang BDG dan ABCD berpotongan di garis BD. Jadi, sudut yang dibentuk adalah sudut GPC. Nah, PC-nya ini diketahui diagonalnya itu dapat 3 akar 2 karena diagonal dari sisi ABCD adalah 6 akar 2. Jadi dibagi 2 menghasilkan 3 akar 2. Sehingga tan sudut GPC sama dengan depan per samping GC per PC. GC-nya itu didapat 6 akar 2, PC-nya didapat 3 akar 2. Kemudian dikalikan sekawan dengan akar 2 tersebut sehingga didapatkan 2 akar 2 per 2 sama dengan akar 2. Jadi nilai tangan yang dibentuk oleh bidang BDG dan bidang ABCD adalah akar 2.